Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktabella dengan NPM 1975425 akan membahas pemasaran hasil pertanian komoditi singkong di Kota Bumi, Lampung Utara. Definisi singkong: umbi-umbian singkong dengan nama Latin Maninhot esculenta merupakan tumbuhan jenis umbi akar atau akar pohon yang panjang. Fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm, tergantung dari jenis singkong yang ditanam. Daging umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Pola pemasaran singkong. Pada pemasaran ketela pohon ini terdapat 3 saluran pemasaran, yaitu saluran pertama yakni petani ke perusahaan olahan tepung, ke perusahaan pangan, ke konsumen. Saluran ketiga, petani ke pedagang pengepul, ke pengusahaan olahan tepung, ke perusahaan pangan, ke pedagang pengecer, dan terakhir ke konsumen. Saluran ketiga, petani ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Fungsi pemasaran hasil pertanian. Fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan diperlukan untuk menyimpan barang selama belum dikonsumsi atau menunggu diangkut ke daerah pemasaran atau menunggu diolah. Fungsi transportasi berperan dalam memperlancar perpindahan produk dari lokasi produksi sampai ke lokasi konsumen akhir. Fungsi grading dan standarisasi. Fungsi standarisasi dan grading dimaksudkan untuk menyederhanakan dan mempermudah serta meringankan biaya perpindahan komoditi melalui saluran pemasaran. Fungsi pemasaran hasil pertanian berikutnya, yaitu grading, adalah tindakan mengklasifikasi hasil pertanian menurut standarisasi yang diinginkan atau pengertian produk-produk ke dalam satuan atau unit tertentu. Standarisasi adalah justifikasi kualitas yang seragam antara pembeli dan penjual. Fungsi periklanan. Fungsi periklanan dimaksudkan untuk menginformasikan atau mengenalkan ke konsumen apa yang tersedia untuk dibeli dan untuk mengubah permintaan atas satu produk. Biaya pemasaran termasuk dalam pengangkutan transportasi, penyimpanan, packaging, penyortiran, retribusi, pengangkutan tidak resmi, muat, bongkar, dan lain-lain. Biaya per kilogram dapat dilihat di tabel berikut ini, yaitu saluran pertama dan saluran kedua serta saluran ketiga. Masuk ke margin pemasaran. Hasil perhitungan margin pemasaran antar saluran pemasaran adalah sebagai berikut. Saluran pertama, saluran kedua, dan saluran ketiga. Keterangan. M bisa dibilang sama PK atau PP. M yaitu margin pemasaran. PK yaitu harga di tingkat konsumen akhir. PP yakni harga di tingkat produsen. Dari kesimpulan yang kita dapat dari hasil perhitungan margin, saluran pertama menghasilkan selisih harga konsumen dengan harga petani yang paling kecil dibandingkan dua saluran pemasaran lainnya. Hal ini menunjukkan pada saluran pertama lembaga pemasaran mengambil keuntungan sebesar 1.354 per kilogram ketela pohon. Nilai ini lebih kecil daripada saluran kedua. Saluran kedua yaitu mempunyai sebesar 1.875 per kilogram. Dan saluran ketiga yakni lebih besar yaitu 2.600 per kilogram. Apabila dilihat dari panjangnya saluran pemasaran, maka margin yang diterima pelaku pemasaran pada saluran ketiga sangat besar karena hanya melibatkan pedagang pengecer dibandingkan saluran yang pertama. Terima kasih.